Gak kerasa virus COVID-19 ini sudah setahun mewabah di Indonesia, yang awal-awal hebohnya itu ketika bulan Maret 2020. Namun para ahli menyatakan bahwa virus corona ini sudah mulai masuk di Indonesia ketika awal Januari 2020. Dan saat ini alhamdulillah keadaan sudah mulai sedikit kondusif dan juga sudah mulai banyak tempat-tempat umum dan juga ataupun perusahaan yang sudah memperbolehkan karyawan-karyawannya untuk bekerja kembali. Lalu sebenarnya apa sih resikonya ketika kita mulai beraktivitas kembali di masa pandemi ini, dan seberapa penting sih atau seberapa perlu kita menggunakan masker ketika kita sedang beraktivitas di luar rumah? Singkatnya, resikonya sangatlah besar, dan juga kita itu perlu banget untuk menggunakan masker karena virus corona ini ketika menginfeksi seseorang tidak langsung menimbulkan gejala ataupun menunjukkan bahwa dia sakit. Nah, mungkin aja ada orang yang dia sudah terinfeksi virus corona namun belum terdeteksi dan dia tidak menggunakan masker, lalu dia menularkan virus corona ini ke kamu saat bertemu di tempat umum. Ataupun bisa saja kamu sendiri yang sudah terinfeksi virus corona namun belum terdeteksi dan kamu tidak menggunakan masker, lalu kamu menularkan virus ini ke orang-orang yang berada di sekitar kamu. Oke, tunggu dulu. Tapi apa benar pakai masker itu bisa mencegah virus corona ini? Ya, walaupun tidak 100%, namun masker itu bisa banget untuk mencegah penularan virus ini. Penggunaan masker itu bukan cuma untuk melindungi diri kita sendiri, namun untuk juga melindungi diri orang lain. Nah, soalnya virus corona ini menyebar melalui percikan air liur ataupun droplet. Dan masker itu membantu banget untuk mencegah terjadinya itu. Tapi itu akan sangat sia-sia ketika kamu hanya menggunakan masker saja, karena penggunaan masker itu harus dibarengi dengan cuci tangan, lalu menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan-kerumunan orang di tempat-tempat umum. Dan juga bisa simpelnya itu kamu menggunakan hand sanitizer dimanapun kamu berada saat di luar rumah. Nah, sebelum pakai masker itu, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, karena kemungkinan tangan kita ini kan kotor. Lalu setelah kamu ingin melepas masker pun, kamu bisa langsung cuci tangan kembali, karena masker yang kita gunakan itu kan sudah pasti kotor, dan kamu harus langsung menggunakan sabun untuk cuci tangan, dan kamu membuang masker tersebut ke tempat sampah. Jika keluar rumah, baik untuk bekerja ataupun belanja kebutuhan sehari-hari, Anda akan beresiko terpapar virus corona. Pasti sudah tahu kan, virus ini akan keluar bersamaan dengan droplet dari seseorang yang terinfeksi COVID-19. Virus tersebut bisa bertahan beberapa saat di udara, lalu jatuh dan melekat ke permukaan benda di berbagai fasilitas umum. Bisa kursi, meja, pegangan tangan, dan lain sebagainya. Virus corona memiliki kemampuan untuk hidup dan bertahan lama bila berada di permukaan benda-benda tersebut. Jika tidak segera dibersihkan menggunakan disinfektan, maka virus akan tetap berada di permukaan benda selama berhari-hari. Jika tanpa sadar Anda menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi tadi, maka virus corona bisa melekat ke tangan. Terlebih orang yang memiliki kebiasaan sering menyentuh wajah, terutama hidung, yaitu sekitar 16 kali per jam. Melihat hal ini, akan sangat besar kemungkinan Anda menyentuh wajah dengan tangan yang terkontaminasi virus corona. Karena kebiasaan ini pula, Anda akan sangat berisiko tertular virus corona. Di sinilah pentingnya cuci tangan setelah bepergian saat pandemi. Mencuci tangan saat pandemi COVID-19 adalah suatu langkah paling efektif dan mudah untuk memutus rantai penularan virus corona. Bila Anda harus berpergian saat pandemi, cucilah tangan sesegera mungkin ketika ada tempat cuci tangan atau setelah sampai di rumah. Pentingnya menjaga jarak saat pandemi. Kalian pasti telah mendengar bahwa untuk menghimbau penyebaran pandemi COVID-19, orang perlu melakukan jaga jarak sosial, setidaknya sejauh 2 meter dengan siapapun orang di sekitar Anda, dari manapun mereka berasal. Alasan kita perlu menjaga jarak seperti ini karena betapa mudahnya virus corona menyebar di antara orang-orang. Secara teoritis dapat bertahan dalam aerosol selama 3 jam, dapat dikeluarkan melalui permukaan yang terkontaminasi, serta mudah menyebar melalui batuk dan bersin. Dilansir dari Life Science, jarak 2 meter pun dirancang untuk memasang penghalang jalan ke metode transmisi aerosol dan droplet. Tetapi standar itu paling baik dipahami sebagai titik referensi, bukan garis keras di mana Anda benar-benar dilindungi.
Hal itu dinyatakan oleh Chris Johnson, ahli epidemiologi di Universitas Temple. Sementara pakar lain mengatakan hal yang sama, bahwa jarak itu kemungkinan tidak cukup untuk melindungi dari virus. 2 meter adalah jarak rata-rata yang dinilai aman bagi perjalanan droplet pernapasan dari bersin atau batuk sebelum menetap dan tidak lagi mungkin terhirup oleh orang lain. Saya telah melihat perkiraan untuk jarak sosial hingga 3 meter jika seseorang bersin cukup keras atau ketika tidak menutup bersin mereka atau batuk. Tuturnya, ini memungkinkan partikel-partikel itu sedikit lebih jauh untuk mengendap sehingga kamu tidak menghirupnya selama seseorang tidak sakit luar. Kamu harus tetap menjaga jarak sejauh 2 meter. Paparnya, COVID-19 bisa menimbulkan komplikasi yang serius dan mengancam jiwa, dan tidak ada yang sepenuhnya aman dari penularan virus tersebut. Dari satu saja orang yang terinfeksi COVID-19 terdapat potensi penularan terhadap puluhan orang lain, bahkan lebih. Vaksin COVID-19 ini berfungsi menekan potensi itu. Ketika seseorang terinfeksi virus corona, sistem imun alias antibodinya telah dapat mengenali virus itu sehingga kemungkinan tertular lagi lebih kecil. Artinya, dia lebih kebal atau imun terhadap COVID-19 ketimbang orang lain yang belum pernah terinfeksi. Vaksin COVID-19 menawarkan perlindungan berupa kekebalan tersebut tanpa perlu sakit COVID dulu. Orang yang positif COVID harus menghadapi kemungkinan terburuk berupa kehilangan nyawa. Yang bergejala ringan atau tanpa gejala pun tetap mesti melakukan isolasi mandiri dan mengikuti prosedur perawatan yang rumit. Bila mendapatkan vaksin COVID-19, kita tak perlu mengalami masa-masa sulit dan beresiko itu untuk memperoleh kekebalan terhadap virus corona. Manfaat lain menerima vaksin COVID-19 itu adalah membantu pembentukan herd immunity atau kekebalan komunitas untuk menghentikan pandemi. Herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar kelompok dalam masyarakat telah mendapat kekebalan dari suatu penyakit. Dengan demikian, potensi penularan penyakit tersebut lebih kecil, bahkan nihil, karena mata rantai terputus saat virus tak bisa menginfeksi anggota masyarakat yang telah kebal.